Seorang wanita berinisial NA 22 tahun syok mengetahui pria berinisial ER yang menikahinya ternyata berjenis kelamin perempuan. Kebohongan ER ini terbongkar selesai rasa curiga dari ibunda NA. Diketahui NA dan ER berkenalan melalui aplikasi Kencan sekira 1 tahun lalu, tepatnya pada Mei 2021. ER menyamar menjadi laki-laki berinisial AA berprofesi sebagai dokter spesialis bedah syaraf dan pengusaha batubara. Tak hanya itu, juga mengaku merupakan lulusan kampus ternama di New York. Saat diwawancarai, NA mengaku berkenalan melalui aplikasi online selama 2 minggu. Kemudian menyatakan kesiapannya untuk menjalin hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan. Bahkan sempat mengenalkan keluarganya kepada NA lewat video call. Membuktikan keseriusannya, mengaku akan melamar NA lalu mengajaknya menikah. 2 bulan berkenalan, keduanya akhirnya pertama kali bertemu pada 23 Juni di kediaman NA di Jambi. Tak ada rasa curiga yang dirasakan NA lantaran melihat gaya berpakaian bak pria tulen. Begitu juga dengan suara yang terdengar persis seperti laki-laki. Pernikahan siri antara NA dan pun dilangsungkan pada malam hari tanpa adanya identitas. Kala itu hanya membawa 4 orang keluarga yang setelah diketahui ternyata bohong semata. Layaknya pengantin baru, dan NA hidup bahagia selama sebulan pernikahan hingga kejanggalan mulai muncul. Kejanggalan itu dirasakan ibunda NA alias mertua berinisial S. Ibunda NA merasa ada yang tidak beres setelah sadar menantunya tak pernah lepas baju ketika mandi. Hingga pada suatu waktu, S meminta menantunya tersebut untuk melepas baju ketika mandi. Sebelumnya S juga curiga mengenai dengan pengakuan soal profesi dokter. Mengaku sebagai dokter, tapi tak pernah keluar rumah untuk bekerja. Ditambah selalu banyak alasan ketika ditanya-tanya. Lantaran mendesak ungkap identitas aslinya, S malah dituduh berpikir buruk kepada menantunya tersebut. Namun S tak gentar, ia tetap meminta agar memberikan KTP miliknya. Sempat berani tanda tangan di atas materai 10.000 untuk berjanji akan membuktikan identitasnya. Namun keesokan harinya malam membawa NA kabur ke Lahat. Saat berada di Lahat, korban dikurung selama 4 bulan di kamar dalam rumah pelaku. Tak sempat berbicara dengan orang-orang di sana selain pada pelaku. Ibu NAS yang takut kemudian melapor kecurigaannya ke polisi sehingga saat ini kasus tersebut sudah sampai ke tahap persidangan di Kejaksaan Negeri Jambi. S sendiri berharap pelaku dijerat pasal berlapis karena telah memalsukan identitas, melakukan penipuan untuk mendapatkan uang hingga ratusan juta rupiah. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93, contoh pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.